Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kasyifatus Saja. Kita telah sampai kepada perkataan syarah wa kharaja bil masjidi ar-ribatu. Wa kharaja dan keluar bil masjidi dengan masjid ar-ribatu ribat. Ribat ini adalah pondok pesantren. Wal madrasatu madrasah, sekolah. Wa milkul ghair, milik orang lain. Wal adamiyu al muhtaramu, dan manusia yang dimuliakan. Wa qabruhu, kubur manusia. Wa milku nafsihi, dan miliknya dirinya sendiri. Jadi perincian yang sudah disebutkan di atas kemarin itu berlaku ketika seorang tadi sholat di masjid. Ketika najis yang jatuh padanya itu adalah najis kering, itu sudah dijelaskan ketentuannya. Kemudian kalau najis yang jatuh itu adalah najis yang basah, ini juga kemarin sudah dirinci. Nah, ketentuan yang sudah dijelaskan di atas, yang sudah dijelaskan kemarin, itu ketika seorang tadi sholatnya tadi berada di dalam masjid. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau seorang tadi itu sholat di selain masjid? Seperti sholat di pondok pesantren, sholat di madrasah, di tempatnya orang lain, atau di tempatnya sendiri. Nah, di sini oleh beliau dijelaskan, wa in lazima ifsadu syai'in minhu, meskipun lazimlah ifsadu syai'in, merusak sesuatu, minhu, dari tempat-tempat tadi. Fayura'i, maka hendaknya seorang memperhatikan fi dzalika, di dalam dzalika melempar najis tadi, hendaknya seorang memperhatikan as-sholata, sholatnya. Artinya seorang tadi ketika dia sholat di selain masjid, kemudian jatuh kepadanya najis, maka hendaknya dia melempar najis tadi di tempat tersebut. Dan dia hendaknya meneruskan sholatnya. Meskipun dengan melemparnya dia, najis tadi itu bisa merusak atau mengotori tempat tersebut. Tetap yang diperhatikan ketika itu adalah sholat. Mutlakon, secara mutlak. Baik najis yang jatuh tadi itu adalah najis yang kering ataupun najis yang basah. Kemudian wa amal mushafu, adapun mushaf, wa nahwuhu, dan seumpama mushaf, jaufal ka'bati, yang berada di dalam Ka'bah, fayambaghi, maka hendaknya, mura'atuhuma, hendaknya memperhatikan keduanya, memperhatikan mushaf dan sesuatu yang seumpama dengan mushaf. Jadi kalau kita melempar najis tadi, itu bisa mengenai mushaf misalnya, atau bisa mengenai sesuatu yang semisal dengan mushaf, misalnya buku hadis atau yang lainnya. Maka yang diperhatikan ketika itu adalah mushafnya. Artinya seorang tadi hendaknya memutus sholatnya, dia buang najis tadi keluar, kemudian dia meneruskan sholatnya lagi, memulai sholatnya dari awal lagi. Wa indaqal waktu, meskipun waktunya tadi itu sudah mepet, sudah sempit. Walau kanatin najasatu jafan, dan meskipun najis yang jatuh tadi itu adalah najis yang sudah kering. Kenapa?
li'idhami hurmatihima, karena besarnya kemuliaan keduanya, kemuliaan mushaf dan seumpama mushaf. Jadi ini kurang ma, hurmatihima. Kemudian walau iftasoda, seandainya seorang melakukan pengobatan fasad. Jadi pengobatan fasad ini seperti bekam, yaitu mengeluarkan darah kotor. Cuman perbedaannya, kalau bekam itu mengeluarkan darah kotor tadi itu melalui pori-pori, tetapi kalau fasad itu melalui pembuluh darah. Masalan, jadi seandainya seorang tadi itu melakukan pengobatan fasad misalnya, fa kharaja damuhu, kemudian keluar darahnya, walam yulawith basyaratahu, dan darahnya tidak melumuri basyaratahu, kulitnya, au lawasaha qalilan, atau darahnya tadi itu melumuri kulitnya qalilan, sedikit, maka lam yadurrah, maka hal itu tidak membahayakan, artinya sholatnya tidak batal. Jadi darah bekas bekam atau darah bekas pengobatan fasad itu najis, tetapi najis tadi itu dimaafkan. Jadi dia melakukan fasad, kemudian dia melakukan sholat. Setelah fasad dia melakukan sholat. Di tengah-tengah sholatnya bekas pengobatan fasad tadi itu mengeluarkan darah, tetapi tidak sampai melumuri kulitnya. Atau darahnya tadi itu melumuri kulitnya tetapi hanya sedikit saja, maka kata beliau lam yadurrah, maka itu enggak masalah, sholatnya tidak batal. Nah ini yang kedua dari perkara-perkara yang membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga adalah wasalithuha, yang ketiga dari perkara-perkara yang membatalkan sholat adalah inkisyaful aurah, terbukanya aurat. Ai kuliha, maksudnya adalah kuliha, seluruh auratnya yang terbuka, au ba'diha, atau sebagian auratnya yang terbuka, mimma, dari anggota, yajibu, yang wajib, satruhu, menutupnya, li ajli sholati, karena mengerjakan sholat. Jadi yang ketiga dari perkara-perkara yang membatalkan sholat itu adalah terbukanya aurat. Baik yang terbuka tadi itu seluruh auratnya ataupun sebagian auratnya, itu membatalkan sholat. Nah, terbukanya aurat tadi itu bisa membatalkan sholat. Di sini dikatakan in lam tustar halan, jika aurat tadi itu tidak ditutup halan, dengan segera. Tetapi kalau langsung ditutup auratnya tadi, begitu terbuka langsung ditutup, maka sholatnya tidak batal. Wa in sholla fil khalwah, meskipun dia sholat fil khalwati, di tempat yang sepi, tetap kalau terbuka auratnya sholatnya tetap batal, meskipun dia sholat di tempat yang sepi, nggak ada orang. Fa in kasyafaha rihun, maka jika membuka auratnya rihun, angin, jika angin membuka auratnya, fala tabtulu sholatuhu, maka sholatnya tidak batal.
Syaratnya insataroha halan, jika dia menutup auratnya halan dengan segera. Yang dimaksud halan ini maksudnya adalah qabla mudhiyi aqalli tuma'mininati, yaitu sebelum terlewatnya paling sedikit-sedikitnya masa tuma'ninah. Naam, ya memang hukumnya tadi itu seperti itu. Tetapi lau takarroro, seandainya berulang-ulang, kashfurrih, membukanya angin kepada aurat, watawala, dan terbukanya tadi itu berturut-turut, berulang-ulang dan berturut-turut, bihaitsu dimana yahtaju dia butuh fisatri di dalam menutup auratnya, dia butuh ila harokatin kathiratin, butuh kepada gerakan yang banyak, mutawaliyatin yang berturut-turut. Jadi di dalam menutup auratnya tadi dia butuh gerakan yang banyak yang berturut-turut. Maka bagaimana? Maka batalat sholatuhu, maka batalah sholatnya bidzalika dengan hal itu, dengan gerakan yang banyak dan yang berturut-turut. Li'annahu, karena hal itu, terbukanya aurat tadi dengan sebab angin secara berulang-ulang itu nadirun, karena hal itu adalah perkara yang jarang terjadi. Jadi terbukanya aurat dengan sebab angin yang secara berulang-ulang dan berturut-turut itu adalah perkara yang jarang terjadi. Kama sebagaimana lau tafa'al marro, seandainya sebagaimana lau kalau seandainya dafa'a, seorang yang sholat itu mencegah almaro, orang yang lewat di depannya, mencegahnya tadi bifi'lin kathirin, dengan melakukan gerakan-gerakan yang banyak. Nah ini juga bisa membatalkan sholat. Kemudian wa kharaja birrih, dan keluar dengan angin. Nah, barusan yang kita bahas ini adalah kalau yang membuka auratnya tadi itu adalah angin. Nah, sekarang kalau yang membuka aurat tadi itu adalah selain angin, itu hukumnya bagaimana? Nah, ini dibahas. Wa kharaja, dan keluar birrih dengan angin, ghairuhu, selain angin. Walau bahimatan, walaupun selain angin tadi itu adalah bahimatan, itu binatang. Kakirdin, seperti monyet, au adamin, atau manusia. Sawaun kana mumayizan, sama saja apakah manusia tadi itu sudah tamyiz, au ma'thunan lahu amla, atau orang tadi itu diizini olehnya amla atau tidak. Fayadurru, maka berbahaya, kashfuhu, membukanya aurat tadi, membukanya selain angin tadi, membuka kepada aurat, berbahaya, wa in sataraha halan, meskipun dia menutup auratnya dengan segera. Jadi kalau yang membuka auratnya tadi itu adalah selain angin, apakah itu dari binatang atau dari manusia, maka itu bisa membatalkan sholat. Meskipun setelah auratnya tadi itu terbuka, dia langsung menutup auratnya, itu tetap membatalkan sholat. Wakadha, begitu juga bisa membatalkan sholat. Lau, seandainya kasyafaha, seandainya dia membuka auratnya sahwan, karena lupa. Ini juga bisa membatalkan sholat. Illam yasturha halan, jika dia tidak menutup auratnya halan dengan segera. Kalau dia menutup auratnya dengan segera, maka tidak membatalkan sholatnya. Wa illa, kalau dia menutup auratnya dengan segera, lam yaturroh, maka enggak berbahaya. Artinya sholatnya tidak batal.
Jadi kalau orang yang sholat, dia lupa membuka auratnya, kemudian setelah auratnya terbuka, dia langsung menutup auratnya, itu tidak berbahaya. Sholatnya tidak batal. Kemudian wa idza shollat amatun, jika seorang budak perempuan itu melakukan sholat, wa ra'suha, dan kepalanya itu maksyufun, itu terbuka, karena auratnya budak perempuan di dalam sholat itu sama seperti laki-laki. Auratnya adalah antara pusar dan dua lututnya. Nah, dia ketika sholat, seluruh anggota tubuhnya itu ditutup. Yang enggak ditutup itu adalah hanya kepalanya saja, enggak ditutup. Selain kepalanya ditutup semuanya, tetapi kepalanya enggak ditutup. Kemudian wa utiqat fis shalah, dan dia menjadi merdeka fis shalah, di tengah-tengah sholatnya. Misalnya ketika di dalam sholat, kemudian dia dimerdekakan oleh tuannya. Berarti ketika dia mengerjakan sholat, dia menjadi wanita yang merdeka. Nah, wajib bagi wanita yang merdeka menutup seluruh badannya selain wajah dan dua telapak tangannya. Fa'in lam tastur fauran, maka jika dia tidak menutup auratnya fauran, dengan segera, bila af'alin katsiratin, dengan tanpa perbuatan yang banyak, batalat sholatuha, maka batallah sholatnya. Wa illah, kalau dia langsung menutup auratnya, fala butlana, kalau dia langsung menutup auratnya dengan segera, fala butlana, maka tidak batal sholatnya. Jadi begitu dia merdeka, dia langsung menutup kepalanya, maka sholatnya tidak batal. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.